Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati, diberikan naungan, dan senantiasa hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja menuju bab selanjutnya, bab ke-29. Dosa besar selanjutnya adalah bunuh diri. Sebagaimana firman Allah, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahima, sebab sesungguhnya Allah itu maha penyayang kepadamu. Sejak kita lahir, kita tidak meminta supaya terlahir dalam keadaan bisa melihat semua yang ada sekeliling kita, tapi Allah memberikan kita mata secara cuma-cuma. Ketika kita terlahir, sebelum kita lahir masih di alam kandungan, kita tidak pernah meminta anggota tubuh yang lain, entah itu telinga untuk mendengar, mulut untuk berucap, lidah untuk merasakan, dan lain sebagainya. Namun Allah memberikan semua itu secara cuma-cuma. Itu buktinya Allah adalah kana bikum rahima. Dengan kita semua Allah itu adalah maha penyayang. Tapi waman yaf'al dzalik udwanan wa zulman, tapi barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, fasaufa nuslihi nara, maka kelak dia akan memasukkannya ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Jadi yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Maksudnya dia sudah diberikan kasih sayang, dia sudah diberikan apa saja yang ia inginkan, bahkan apa yang tidak ia inginkan diberikan oleh Allah sebagai bentuk nikmat. Tapi dia menyelewengkan itu. Dia tidak bersyukur atas pemberian Allah sehingga sampai dia membunuh diri. Mungkin bunuh diri bukan dengan alasan anggota tubuh yang tidak sempurna, sebab nikmatnya Allah, tapi sebab banyak masalah atau sebab problematika hidup yang tidak kunjung reda, atau sebab mempunyai permasalahan dengan keluarga, atau apapun yang lain. Semua alasan tersebut tidak bisa diterima oleh Allah kelak di akhirat. Sebab apa? Sekali lagi, sebelum ia terlahir sampai usia dia kecil, dewasa, tua, yang penting dia masih hidup, nyawa masih melekat, dia sudah menikmati banyak nikmat, menikmati banyak kasih sayang Allah. Namun dia menyelewengkan itu semua dengan cara bunuh diri. Menurut Imam Ibnu Abbas, termasuk dia ini melakukan dosa yang sangat besar. Sebab apa? Di lain sisi orang banyak yang bertahan, berjuang untuk bisa hidup, tapi dia malah meremehkan nikmat Allah dengan membunuh nyawanya sendiri. Terlepas ini semua adalah ikhtiar. Mati memang takdir, ajal memang sudah ditentukan oleh Allah, hari, waktu, jam, menit, bahkan detiknya. Tapi caranya, ikhtiarnya, caranya ia mati, itu yang kelak akan dihisab. Termasuk cara ia mati dengan bunuh diri, itu termasuk dosa yang sangat besar. Sampai ketika ada seseorang yang begitu bersemangat, begitu kuat dalam berperang jihad fisabilillah. Kita ketahui jika ada orang berperang untuk Islam, ketika dia meninggal, dia akan wafat dalam keadaan syahid dan dijamin surga. Ketika itu ada orang benar-benar perang dengan sangat luar biasa. Dia berhasil membunuh banyak musuh. Kemudian suatu ketika dia tertombak. Kemudian dia mati.
Apa kata para sahabat? Ya Rasul, Masya Allah, dia syahid di jalan Allah. Dia sudah ditunggu bidadari surga. Tapi apa kata Rasul? La, tidak. Dia ada di neraka. Kemudian para sahabat kaget, bingung. Loh, kenapa ya Rasul? Sudah jelas dia itu mati di medan perang, membela agama Islam. Dia sudah banyak mengalahkan musuh dan dia mati dalam keadaan syahid. Kata Rasulullah, tidak. Aku tadi melihatnya, dia memang tertombak. Dia memang mati. Tapi ketika ia tertombak, ia belum mati. Dia hanya merasakan sakit yang sangat. Kemudian ia tidak tahan dengan rasa sakit itu. Kemudian tombak itu ia tancapkan lebih dalam. Sehingga sebab ia tak tahan merasakan sakit, ia tancapkan tombak itu lebih dalam dan akhirnya ia meninggal. Akhirnya apa? Dia bukan meninggal sebab tombakan pertama yang sebenarnya itu bisa menjadikan ia syahid. Tapi ia mati sebab bunuh diri tak tahan dengan rasa sakit yang ia rasakan ketika itu. Jika kita hubungkan dengan zaman sekarang, ketika kita mempunyai masalah, kita dicoba oleh Allah, atau ada seseorang yang sakit menua, menaun, sakit terus menerus, jika ia sabar, kemudian ia meninggal dalam keadaan tersebut, insya Allah Allah akan memberikan derajat yang sangat tinggi. Namun ketika kita mempunyai banyak masalah, ada orang yang sakit menahun, kemudian dia putus asa dan mengambil jalan pintas, maka sebaliknya sama dengan orang yang berperang itu tadi. Bukan derajat yang tinggi yang didapatkan, tapi malah murkanya Allah yang ia dapatkan. Ini ya semuanya haruslah dilandasi dengan keimanan dan ilmu. Maka dari itu wajib kita menuntut ilmu bagaimanapun keadaan kita, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.